Perumpamaan selanjutnya, yaitu dari pasal 18 ayat 21 sampai 35. Tolong kita baca dulu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Kuju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Di sini pengajaran yang diberikan Kristus tentang sikap mengampuni. Ini bukan Allah yang mengampuni kita, tetapi bagaimana kita mengampuni sesama kita. Ketika sesama kita itu mempunyai kesalahan kepada kita. Makanya dalam ayat ini dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, 7 itu angka sempurna, batasan kesabaran. Kalau orang bersalah kepada kita, lalu kita memberikan pengampunan, maaf, sampai 7 kali, itu sebenarnya kita sudah terhitung orang yang sabar. Tapi ternyata Yesus mengajar yang lain. Yesus berkata kepadanya, bukan hanya 7. Jangan membatasi hatimu untuk menunjukkan kebaikan itu dengan suatu hitungan matematika 7. Tidak. Karena mengampuni itu masalah hati. Jadi tidak bisa dihitung secara matematika 7 atau berapa, enggak. Maka dia mengatakan, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Artinya apa? Artinya kalau bisa kita ini jangan sampai menyimpan dendam. Kita harus terus-menerus rela untuk memberi pengampunan kepada orang. Jangan mungkin teman, iya saya tidak marah kok sama dia, tapi kita gosipkan di belakang. Ya percuma saja, sama aja. Berarti kita menyimpan rasa tidak senang terus-menerus. Kita menyimpan rasa dendam. Kalau kita memang tidak ada dendam di dalam, artinya bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang itu. Melupakan bukan berarti kita tidak hati-hati. Karena ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita melupakan, di hati tidak mengendaki yang jahat pada orang itu. Di hati tidak menginginkan apapun terjadi pada orang itu. Tapi belum tentu orang itu berubah sikapnya. Oleh karena itu mengampuni bukan berarti lalu kita harus kita rangkul-rangkul, ayo minum kopi bersama, ayo gini. Enggak gitu. Sebab kalau kita tidak waspada, bisa saja orang ini yang kita belum tahu tentu dia sudah bisa mengampuni kita seandainya biarpun kita tidak bersalah, sebenarnya dia yang bersalah. Kadang-kadang sering orang yang bersalah sendiri, orang lain yang dijelek-jelekkan, diberitahukan pada temannya, mulutnya jadi nyinyir ke sana kemari gitu. Kita akan dilukai kalau kita tidak waspada. Orang yang masih menyimpan dendam kepada kita, meskipun kita sudah mengampuni, ada potensi akan membahayakan diri kita sendiri juga. Makanya kita boleh mengampuni tanpa ada rasa benci kepada dia, tapi jangan dengan demikian terus kita jadikan dia teman dekat seolah-olah hatinya tidak ada apa-apa kepada kita. Berarti mengampuni tidak berarti harus menghilangkan kewaspadaan, bukan kecurigaan. Kalau kecurigaan itu ada rasa merendahkan dulu, ada rasa curiga orang ini jahat. Enggak, kita hanya melindungi diri daripada kemungkinan untuk orang lain ini berbuat yang tidak-tidak kepada kita. Yang penting hati kita tidak ada dendam. Jadi seandainya orang itu tidak mau mengampuni kita, itu bukan urusan kita. Kita sudah mengampuni, itu urusan kamu dengan Tuhan. Sudah bukan urusanku lagi. Jangan karena orang itu masih berdendam kepada kita, orang itu masih membenci kita, lalu kita tidak mengampuni. Enggak, itu urusan kamu sekarang. Aku sudah mengampuni kamu, aku sudah tidak ada dendam kepada kamu, aku sudah tidak menyimpan perasaan apa-apa kepada kamu, bahwa kamu masih menyimpan, itu bukan urusanku, aku sudah selesai dengan kamu. Yang belum selesai dirimu sendiri. Ya sudah, kalau begitu biarkan saja dia sampai menyelesaikan diri sendiri, kita tetap mendoakan orang-orang semacam ini. Tidak usah melanjutkan dendam kita. Ya. Ayat yang ke-23. Nah, gaya hidup mengampuni ini adalah bagian dalam proses hidup dalam kerajaan surga. Ini harus menjadi gaya hidup orang yang percaya. Orang yang merindukan untuk masuk dalam kerajaan surga itu. Makanya dikatakan 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya tentulah raja di sini adalah Allah. Hamba-hambanya adalah kita yang percaya. Ada saatnya nanti Allah akan membuat perhitungan terhadap kita. Sebab semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, pada akhirnya kita harus pertanggungjawabkan kepada Allah yang meminjami hidup ini. Ingat, hidup bukan milik kita,
Hidup ini hanya pinjaman, jadi jangan dibuat sembrono, semau-mau kita, sesenang hati kita. Tidak. Kita nanti harus mempertanggungjawabkan. Kita baca dari Ibrani pasal yang ke-4 ayat 16. 13 nggak, Pak? 13 ayat 4. Ya, betul. Dan tidak ada suatu makhluk betul, yang betul. tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan Tidak ada jawab. sesuatu yang tersembunyi. Kita boleh bermunafik di hadapan orang, tapi tidak di hadapan Tuhan. Aku nggak marah kok Romo, ada yang mengatakan, tapi hatinya tidak senang. Dengan Romo dia bisa berbohong, tetapi dengan Allah tidak. Karena Allah melihat hati, bukan melihat apa yang diucapkan di mulut. Dan sering apa yang diucapkan di mulut itu tidak sama dengan apa yang dalam hati. Coba kita baca 1 Samuel pasal 16, ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Perhatikan ini. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Maka kalau sudah masalah-masalah begini, kita jangan pura-pura ya. Dan kita jangan munafik. Antara yang di depan dengan yang di hati jadi beda, itu munafik. Dan yang dilihat Tuhan adalah apa niat yang ada dalam hati itu, bukan kepura-puraan kita di depan orang. Dan itu nanti yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita baca lagi di dalam Ibrani pasal 13 ayat 4 itu. 4 ayat 13 ya. 4 ayat 13, keliru saya. Ya. 4. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan Yang jawab. kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ucapan mulut kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, apa yang kita dengarkan, angan-angan yang muncul di dalam pikiran dan hati kita, semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan. Takutlah akan itu. Bahwa pada akhirnya Allah akan menghakimi semua yang tersembunyi dalam hati ini. Roman 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Makanya jangan menyembunyikan apa-apa. Jangan menyimpan apa-apa yang negatif, itu nanti akan dihakimi oleh Allah. Dan kalau sudah penghakiman, tidak ada yang bisa menolong kita. Dikatakan kita berdiri telanjang, mempertanggungjawabkan semuanya itu. Kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Tolong bacakan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebab kita semua harus. Berarti tidak bisa dihindari, itu merupakan suatu keharusan. Kita semua harus, apa katanya? Harus menghadap tahta pengadilan Nah Kristus. itu, kita semua tidak peduli dari presiden sampai tukang sapu, dari paus sampai pengemis di pinggir jalan. Semua harus, tidak bisa dihindari, menghadap tahta pengadilan Kristus. Terus? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Supaya setiap orang, berarti kalau gitu masing-masing kita.
Pada saat itu suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami, orang tua tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tua, adik tidak bisa menolong kakak, kakak tidak bisa menolong adik, romo tidak bisa menolong umatnya, umat tidak bisa menolong romonya. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Dan itulah sebabnya kita harus hidup hati-hati. Harus hidup dengan penuh kebijaksanaan. Jangan sembrono. Ingat, kita tidak tahu kapan kita mati. Ingat, pada waktu mati, kita harus langsung menghadap kepada pertanyaan Tuhan ini. Makanya dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. ya, kalau kita bisa menghitung hari hidup kita ini, menurut Alkitab batas paling tinggi adalah 80 tahun. Nah, tinggal hitung aja. Aku sudah umur sekian, itu pun kalau aku sampai 20 tahun. Kalau hanya 50 tahun, kalau hanya 60 tahun, hidupku seperti ini. Apa yang aku akan kupertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau sampai hidup seperti ini pun aku tidak mempersiapkan diri untuk masa itu. Nah, kalau dalam hati kita selalu ada pemikiran ini, maka kita punya hati yang bijaksana. Kalau kita rela memperhitungkan hati kita, hari-hari kita ini, maka kita akan hati-hati dalam kehidupan ini. Sebab apa? Sebab masa hidup di dunia ini, dibanding masa mati kita, itu jauh lebih singkat. Ya, saya beri contoh saja lah. Berapa lama sih Patih Gajah Mada yang terkenal itu hidup waktu dia hidup di dunia? Kita tidak tahu, mungkin 50 tahun. Karena setelah perang Paragrak, dia disingkirkan oleh Raja yang buruk. Dan kita tidak tahu ceritanya. Tetapi masa matinya, sejak abad ke-13, sampai sejak sekarang abad ke-21, 8 abad masa matinya. Hidupnya cuma berapa tahun. Berarti itu belum lagi kita menunggu nanti pada waktu Kristus datang, berapa abad lagi dia mau datang, kita tidak tahu. Berarti durasi masa kematian manusia dengan durasi masa kehidupannya di dunia ini jauh lebih panjang. Nah, kalau hidup kita yang pendek ini, waktu kita habiskan hanya untuk mengikuti kemauan kedagingan yang pendek ini, dan melupakan masa yang panjang yang akan kita hidupi nanti, kita celaka dan kita rugi. Makanya kita harus memikirkan. Salah seorang bapak gereja mengatakan, hiduplah seolah-olah, hiduplah dalam ibadahmu pada Tuhan, dalam cinta kasihmu kepada Tuhan, seolah-olah kamu mati besok pagi. Tetapi bekerjalah sekeras-kerasnya, seolah-olah kamu tidak pernah mati. Nah, itu kan? Jangan karena, oh ya, kata Alkitab, ya saya harus menghitung hidupku, ya adalah aku hanya berdoa saja, puasa saja, sembahyang saja, tidak berbuat apa-apa, itu juga salah. Tapi kerja tanpa mengingat Tuhan, itu juga salah. Hidup ini harus balance antara mempersiapkan hati untuk masa yang akan datang dan bekerja untuk masa yang sekarang. Sebab hidup ini bukan milik kita. Hidup ini milik Tuhan. Jaga hidup ini, gunakan hidup ini sedemikian rupa.
sehingga itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kembali seperti yang dikatakan 2 Korintus 5:10 tadi, baca lagi. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi yang kita terima nanti itu sesuai apa perbuatan kita sekarang. Kita menerima kemuliaan sebagai tambahan dari keselamatan itu tergantung perbuatan kita sebagai buah iman kita. Atau kita menerima siksa akibat keegoisan kita, kesombongan kita, ketidakpedulian kita terhadap sesama. Semua yang kita lakukan sekarang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Makanya hiduplah secara hati-hati, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk dipuji, tetapi untuk mempersiapkan pada saat hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan hidup ini. Makanya dikatakan dalam ayat 23 ini dari Matius 18, sebab hal kerajaan surga sama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Perhitungan itu pasti datang dan masing-masing kita akan diperhitungkan hidup kita. 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Hutang yang jumlahnya sangat banyak. Kita di hadapan Tuhan itu sebagai penghutang-penghutang yang tidak mungkin kita bisa membayar hutang itu. Itu adalah gambaran kita semua. Kita tidak bisa membayar apa-apa kepada Tuhan sebagai ganti dosa kita itu. Ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, ya memang kita tidak bisa melunaskan hutang kita di hadapan Allah. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Ya kalau zaman dulu sih manusia bisa dijual untuk mendapatkan uang jadi budak gitu kan. Nah kalau dia sudah terjual jadi budak, dia tidak punya hak apa-apa. Dia hanya seperti benda, seperti harta milik. Bukan manusia yang punya hak. Dan sini dikatakan, ternyata hamba ini karena tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu tidak menjual dia jadi budak. Demikianlah kita pun. Karena kita ini tidak bisa membayar apa-apa kepada Tuhan atas dosa kita. Maka kita ini berada di bawah budak. Budak apa? Budak maut, budak dosa, budak iblis. Dan kita tidak dapat melepaskan diri kita dari itu semua. Coba kita baca. Di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Maut itu telah menjalar ke semua orang akibat masuknya dosa. Berarti kita di bawah kuasa maut ini. Kita semua. Buktinya apa? Ya kita akan mati nanti gitu loh. Tidak ada bisa orang yang bisa melepaskan diri dari kematian. Maka kita harus mengingat waktu kematian ini. Kalau kita lupa waktu kematian dan kita hanya memuja hawa nafsu kita akan celaka nanti. Karena kita tidak punya persiapan apapun.
Kita berada di bawah kuasa kematian, kita di bawah kuasa dosa. Sehingga kita selalu mengikuti kemauan dosa itu. Kita baca di dalam Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa. Kalau kita terjual berarti kita tidak punya hak apa-apa. Kita kan barang dagangan. Terserah yang punya kita, yang memiliki kita. Dan akhirnya kita hanya melakukan apa yang dikehendaki si pemilik itu, dosa itu. Disitulah kita tidak mampu melepaskan diri kita dari ini semua. Dan akhirnya kita juga di bawah perbudakan iblis. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mengikuti jalan dunia ini. Terus? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, kalau kita mengikuti jalan dunia ini dengan segala kenikmatannya, dengan segala iming-imingnya, dengan segala apa yang disodorkan, kita taat kepada penguasa kerajaan angkasa. Di angkasa yang tidak terlihat mata itu ada kerajaan. Kerajaan gaib. Kerajaan yang tak nampak mata juga. Siapa penguasa ini? Teruskan. Yaitu roh roh iblis yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi karena kita di bawah dosa, kuasa dosa, maka kita lebih mudah berbuat durhaka, berbuat kejahatan, menyimpan dendam, kemarahan, kebencian, dan macam-macam daripada cinta kasih. Berarti kita diprovokasi dan dikendalikan oleh roh jahat ini. Kita berada di bawah 3 kekuasaan ini dan kita tidak dapat melepaskan. Ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Kita terjual dalam 3 hal tadi sekarang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Pada akhirnya yang dia lakukan hanya bisa memohon belas kasihan. Kita tidak bisa memaksa Allah, dan Allah tidak bisa kita takut-takut dengan suara keras-keras. Belas kasihan Allah tidak bisa diundang turun ke atas kita dengan suara keras-keras, marah-marah, mengancam. Tidak bisa. Kita hanya bisa memohon belas kasihan. Itulah bang sebabnya kalau dalam tradisi ortodoks, kita banyak berdoa, Tuhan kasihanilah. Sebab kita itu hanya bisa memohon belas kasihan kalau Allah itu berbuat sesuatu, hanya dia berbuat atas dasar belas kasihannya itu, bukan atas dasar apapun yang ada pada diri kita. Maka orang ini pun begitu. Memohon belas kasihan supaya diberi waktu bisa melunaskan hutangnya. Nah, karena dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, memohon, maka dikatakan dalam ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Nah, itu kan belas kasihan. Yang menyelamatkan kita juga belas kasihan Allah. Yang menyebabkan Allah menurunkan berkatnya pada kita juga belas kasihan Allah ini. Maka kita hanya bisa memohon belas kasihan itu. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutang-hutangnya. Dia membebaskan kita dari dosa-dosa dan membebaskan hutang dosa kita itu semata-mata hanya oleh belas kasihan Allah. Itulah kasih karunia Allah.
Bukan karena kebaikan kita, maka jangan sombong, mendapat dada. Ini loh, aku orang hebat, telah diampuni Tuhan. Tidak ada kehebatan apapun dalam diri kita di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan dan kita bisa menuntut, Tuhan aku sudah begini, aku sudah begitu. Kamu itu loh. Kalau 5 detik saja udara itu aku ambil dari dunia. Kamu mau apa? Ini udara bukan milikku loh juga. Kalau seandainya Tuhan membalas begitu, tidak ada udara selama 5 menit, matilah kita. Tapi Tuhan begitu berbelas kasihan. Pernah kita bersyukur tentang udara? Mungkin jarang. Padahal ini penting sekali, kalau nggak ada udara kita mati, gitu kan? Nah inilah manusia. Manusia sangat egois, hanya meminta, tidak mau mengembalikan dengan ucapan syukur. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Nah ini, kalau dia tadi berhutang kepada raja yang luar biasa banyaknya, yang dia tidak bisa bayar, dan akhirnya karena dia memohon-mohon, belas kasihan daripada sang raja itu diberikan, dia diampuni. Lah kok sekarang ada temannya sesama manusia berhutang yang jauh lebih sedikit dari hutangnya kepada raja yang diampuni itu. Orang ini tidak bisa bayar hutang. Dia bahkan ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Bukankah kita seperti itu? Sering kita lebih kejam kepada sesama kita daripada Tuhan kepada kita. Sering kita lebih mudah menghakimi sesama kita daripada Tuhan menghakimi kita. Itulah kita. Itulah gambaran kita. Seharusnya kalau kita ini sudah diampuni sedemikian rupa oleh sang raja itu, kita juga harus punya jiwa pengampun kepada sesama kita. Seharusnya kalau kita sudah diberi kemurahan yang luar biasa dari sang raja itu, kita pun harus punya hati yang penuh kemurahan kepada sesama kita. Bukan malah kita bersikap yang jahat. Bukan malah kita menyimpan dendam, kemarahan, dan benci kepada sesama kita. Padahal hutangnya kalau dibanding hutang kita sendiri, itu jauh lebih sedikit. Hutang teman kita ini. Terus 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Bukankah dia tadinya juga mohon kepada sang raja hal yang sama? Sabar, aku akan bayar hutangku. Tidak malu orang ini. Dia dalam derajat yang sama. Dalam kedudukan sebagai pengemis belas kasihan yang sama. Raja yang luar biasa itu mengampuni, dia nggak mau mengampuni temannya yang memohon dengan mengemis-mengemis ini. Maka dikatakan ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Ini kan luar biasa. Saudara, kalau kita memang sudah mengalami pengampunan dengan Allah, dari Allah, hati kita juga harus dipenuhi pengampunan pada sesama kita. Hati kita juga harus dipenuhi dengan belas kasihan kepada sesama kita. Jangan sudah mendapat pengampunan, kita merasa mendapat hak istimewa, sehingga kita bisa berbuat sewenang-wenang terhadap sesama kita. Dampaknya akan kembali kepada kita kalau kita bersikap seperti itu. Di dalam ayat yang ke-31, melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Yaitu gambaran raja akhirnya mengetahui tentang orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak bisa berbuat yang sama kepada sesamanya, kepada seperti dia telah menerima dari sang raja ini.
Pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Kita tidak percaya pada karma. Tetapi kita percaya bahwa ada Allah yang adil yang akan membalaskan segala macam perbuatan yang kita lakukan. Baik atau buruk. Coba kita baca di dalam Galatia 6 ayat 9. Tolong bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah karena kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perbuatan kita itu akan berbuah. Berbuatlah baik karena kita tahu itu baik. Nggak usah menghitung-hitung, nanti saya tidak dibalas ini, nanti ini. Nggak usah, baik ya baik, sudah lakukan. Pada waktunya kita akan menuai. Bukan dari orang yang kita perbuat baik ini, enggak. Kadang-kadang orang itu malah mengkhianati kita. Kita punya pengalaman orang kita perbuat baik padanya, tetapi orang itu malah mengkhianati kita, malah menjelek-jelekan kita. Ya sudah. Itu orang itu sendiri nanti akan juga menuai buahnya. Coba ayat 8, mulai ayat 8. Dari Galatia 6. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Terus? Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Jadi apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau yang kita tabur kejahatan, ya kita pada akhirnya akan menuai kejahatan itu. Kalau kita menabur kebaikan, pada akhirnya kita akan menuai kebaikan itu. Makanya ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Jangan jemu, ya biarlah mungkin kita berbuat baik dengan tulus loh ya. Jangan berbuat baik ada maksudnya. Kalau berbuat baik ada maksudnya, tidak akan berbuah apa-apa. Berbuat baik dengan tulus karena cinta kasih. Dan saudara akan mendapat balasannya mungkin bukan dari orang yang kita telah berbuat baik itu. Mungkin datangnya dari lain. Dan itu pengalaman saya. Banyak orang yang saya tolong, ya akhirnya bukan malah membalas baik kepada saya, tapi membalas yang buruk. Tapi Tuhan membalas kebaikan melalui cara-cara yang lain, bukan melalui itu. Makanya kalau seandainya orang sudah berbuat jahat pada kita, nggak usah simpan dendam. Ada mekanismenya sendiri, dia akan menuai perbuatannya sendiri. Tetaplah berbuat baik, maka itu akan kembali kebaikan itu kepada kita sendiri. Jangan sekali-kali menyimpan yang jahat atau kebencian kepada orang. Kembali kepada Matius ini. Setelah akhirnya hal itu dilaporkan pada raja, ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat." Ternyata orang setelah dibaiki orang malah membalas pada orang lain perbuatan yang tidak baik, ini dikatakan orang jahat. Makanya kita harus nilai di dalam kita. Adakah benih-benih kejahatan semacam itu di dalam kita? Kalau ada, cepat dilawan, cepat dicungkil, dan cepat dibuang keluar. Gantikan dengan kebaikan. Ya. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Iya, seharusnya begitu. Orang itu harus tahu bagaimana bersyukur dalam kehidupan. Jangan ini selalu adanya cuma mengeluh, ini disalahkan, itu disalahkan. Ini digosipin, itu diomongin. Jangan cuma gitu isi hati kita ini. Isi hati kita harus diisi dengan cinta kasih.
Dan cinta kasih itu tidak memandang orang. Semua orang. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, Ya toh? tetapi terutama kepada kawan-kawan kita Ya sendiri. memang sih ada prioritas. Kalau kita punya uang hanya 100 perak, ada 2 orang yang membutuhkan uang sebanyak itu, yang satu saudara seiman, yang satu bukan, ya prioritasnya memang pada saudara seiman. Tapi kalau kita punya uang lebih banyak dari itu, ya kita beri sama gitu. Orang yang tidak beriman maupun orang yang beriman. Maka dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Semua perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Percaya itu. Makanya jangan kikir-kikir ya kalau memberi ya. Kikir tidak boleh, boros juga jangan. Di tengah-tengah. Karena orang kikir tidak akan masuk kerajaan Allah. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 6. Ayatnya 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan bagian dalam kerajaan Allah? Terus? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, Orang kikir. Terus? pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya jadi orang Kristen jangan kikir. Kikir itu tanda tamak kalau dia punya. Boros juga tidak boleh. Karena Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk tidak boros. Buktinya dia itu loh bisa membuat mujizat roti 5 ketul untuk memberi makan 5.000 orang, tapi toh sisanya tidak dihambur-hamburkan, sisanya dikumpulkan dalam bakul, berarti dia tetap berhemat meskipun dia bisa berbuat mujizat. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita untuk tidak boros, mengajar tetap berhemat, menghargai apa yang kita punya, bukan untuk dihambur-hamburkan yang tidak perlu. Makanya kita harus juga memperhitungkan untuk apa uang yang kita gunakan, untuk apa harta yang kita gunakan, untuk apa dan semuanya. Hidup harus dengan perhitungan. Hidup jangan sembarangan. Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Ayat yang ke-33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Ya. Terutama dalam Kristus kita diselamatkan dengan kasih karunia, dengan cuma-cuma tanpa harus mengumpulkan amal ini dan itu. Kalau dengan cuma-cuma dia memberi kita, mengapa kita tidak dengan cuma-cuma memberi pada orang lain? Ya semampu kita sih. Tapi milikilah hati yang dermawan. Milikilah hati yang peduli kepada orang lain. Sehingga dengan demikian, kebaikan kita akan kembali balik kepada kita. Dengan demikian, kalau kita disalahin orang, kita tidak cepat sakit hati. Ya adalah, itu mampumu begitu. Toh itu pada akhirnya Tuhan yang mengembalikan kepada saya, bukan kamu. Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gujuk sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ya sudah, akhirnya karena dia tidak bersikap baik kepada sesamanya, maka keburukan dan kejahatan yang dilakukan menimpa dia sendiri, menimpa batok kepalanya. Dia diserahkan kepada Al-Gujuk. Ayat terakhir, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mengampuni jangan pura-pura ya. Mengampuni harus betul-betul dari lubuk hati kita yang terdalam. Aku nggak menyimpan dendam untukmu. Aku tidak marah lagi padamu. Aku doakan kau
supaya Tuhan mengubah hatimu. Dengan demikian saudara, hidup ini penuh kelegaan. Membenci orang itu sakit loh saudara. Menyimpan dendam itu sakit ya, betul nggak? Iya, ngapain simpan dendam? Ampunilah, maka kita akan menemukan sukacita. Saudara, saya kira itu yang dapat saya berikan untuk malam ini. Semoga ini bermanfaat dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Ada pertanyaan? 1-2 orang? Ya, kalau ada pertanyaan, saya jawab. Ini ada saudara Ibu Sylvia, izin bertanya perikop perempuan tentang domba yang hilang. Para Lukas 15:37, apakah konteksnya khusus anak-anak atau manusia pada umumnya? Ya, manusia pada umumnya. Nantinya kita juga harus berdiri pada kesalahan kita. Tapi terutama yang paling dekat adalah tanggung jawab kita kepada anak-anak kita juga. Terus ada pertanyaan lagi. Terima kasih pengajarannya Romo dari Pak Didit dari Palu. Sama-sama, terima kasih. Pak Ari dulu dari Manado. Pak Ari, ayo. Baik. Ya Romo, mau tanya Romo, terkait dengan pasal yang tadi Romo ada sharing. Jadi beberapa waktu, mungkin sekitar setahun yang lalu, saya pernah ngobrol sama salah satu teman saya. Dia ini orang ngakunya sih Kristen Romo, tapi dia ngakunya sih Kristen. Terus? Ngakunya sih Kristen Romo. Iya, terus? Ya, tapi ketika kita ngobrol, akhirnya dia bertanya begini, Romo. Bang, jadi menurut Abang, gay itu gimana Bang menurut Abang? Pertanyaan dia. Terus saya bilang, setahu saya Tuhan menciptakan itu cuma laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin Romo bisa kasih tambahan Romo, karena ketika saya ngomong cuma berdasarkan dari kitab Kejadian, anak ini ngelesnya macam-macam, yang bilang bahwa kitab Kejadian itu kan ya itu kayak buku dongeng begitu loh Romo. Ya, baik. Tuhan memang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi yang orang lupa, di dalam penciptaan itu pernah terjadi kejatuhan. Dan ketika kejatuhan itu terjadi, muncullah anomali di dalam diri manusia. Umpamanya, orang lahir buta dari perut ibunya. Itu anomali. Apakah Tuhan menciptakan dia harus buta? Enggak. Itu akibat kejatuhan. Demikian juga, orang bisa mengalami cacat secara jiwani. Kalau buta itu adalah cacat secara jasmani, itu akibat kejatuhan. Juga orang bisa mengalami cacat jiwani sehingga tidak mampu untuk mencintai lain jenis dan tidak mampu untuk menikah. Kita baca dalam Matius 19 ayat yang ke-12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir dengan demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang demikian dari lahir dari rahim ibunya. Kenapa? Ada cacat jiwani. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dibuat orang, umpamanya kalau secara fisik dikebiri sehingga tidak bisa kawin, atau secara jiwa mungkin karena pengaruh-pengaruh luar sehingga dia tidak mampu mengasihi sesama jenis sehingga tidak bisa kawin. Itu pengaruh luar. Berarti kalau gitu menurut Kristus ada keberadaan jiwani yang diakibatkan, yang terjadi karena orang itu lahir sudah demikian, tapi bukan karena Allah menciptakan begitu, tetapi karena itu disebabkan oleh adanya kejatuhan yang menimpa kodrat manusia. Jadi kalau orang mengatakan, itu Tuhan menciptakan begitu, enggak lah, kalau Tuhan menciptakan sempurna, kalau itu kan tidak sempurna. Jadi kalau seandainya ada orang memang mengalami itu, dan dia merasanya itu dari lahir, tahu-tahunya begitu,
Ya iya memang begitu, tapi itu bukan karena Allah menciptakan begitu, tetapi itu efek daripada kejatuhan yang menimpanya manusia itu menimpa secara acak, secara random. Ya gitu, dia tidak bisa bantu, kok saya yang kena, ya kita nggak tahu, itulah keadaan dosa kejatuhan manusia itu secara random bisa mengenai manusia dalam bentuk macam-macam. Kebetulan kamu kena random ini. Doa Allah tidak adil, bukan Allah yang tidak adil. Dosa yang menyebabkan itu, bukan Allah yang menciptakan itu. Nah kalau gitu gimana? Kalau gitu gimana? Apakah saya boleh mengikuti kemauan saya ini, lalu saya kawin dengan sesama jenis? Ya enggak juga. Karena perkawinan itu adalah untuk laki-laki dan perempuan, bukan untuk laki-laki dengan laki-laki. Ya terus gimana? Nah kalau kamu orang Kristen, hanya satu jawabannya. Pikul salibmu. Ya itu. Sebab akan nggak fair kalau orang yang hetero dilarang untuk melakukan perzinahan, lalu orang yang demikian diizinkan untuk mengikuti kemauannya, hanya alasannya dia demikian. Nggak fair. Baik orang gay maupun orang hetero, dua-duanya diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu, dua-duanya diperintahkan untuk memikul salibnya. Ya, kalau jadi Kristen kita harus rela untuk memikul salib itu. Begitu ya. Jadi memang tidak ada jalan lain. Dan kalau dalam ajaran Ortodoks, ternyata ada orang, ada contoh zaman modern ini. Beliau baru meninggal tahun 80. Seorang Romo namanya Romo Seraphim Rose. Dia tadinya gay. Dan tadinya ateis. Orang Amerika ini. Dan akhirnya dia jatuh cinta kepada salah seorang yang kebetulan orang ini imannya ortodoks. Akhirnya dibawalah dia ke gereja. Tiba-tiba dia jatuh cinta dengan gereja ortodoks. Dia tinggalkan pasangannya ini. Akhirnya dia menjadi biarawan. Tahu nggak? Sekarang ternyata dia dinyatakan sebagai orang suci. Berarti gay itu bukan jalan buntu. Mungkin orientasi di dalam hati tidak berubah, tapi jangan itu diikuti dengan perbuatan perzinahan. Yang penting kita tidak melakukan. Romo kan berat ya, semua orang ya berat. Namanya orang hetero kalau menahan hatinya untuk tidak berzina nggak berat, sama beratnya. Kalau masalah berat, ada hidup ini ringan. Jelas ini ya? Jelas, Romo. Ya. Ada lagi jawaban? Ada lagi pertanyaan? Mana tadi Ferry ya? Ya, ada Shalom, Romo. Salam. Apa kabar, Buna? Sehat? Apa kabar? Puji Tuhan. Gimana? Luar biasa. Langsung di Balikpapan, Buna. Saya sekarang ada di Kalang, di Sumatera Utara. Oh, kampung mama saya tuh, Buna. Oh iya. Ini siapa? Bulina ini? Iya. Oh, baru regal. Ya silakan baru regal. Buna mau melanjutkan tadi pertanyaannya tadi Pak siapa tadi yang mengenai gay, dan kebetulan juga saya banyak juga yang orang bertanya begitu. Apakah itu adalah dari kutuk dari kelakuan orang tua Dari atau kejatuhan, Bulina. Kejatuhan. Jadi Adam Terus untuk jatuh pengobatan dalam dosa, efeknya semuanya itu. katanya itu karena fisik dari orang tua, mungkin Nggak dulu juga. dia dikasari. Jangan nyalakan orang tua, enggak. Itu dari kejatuhan. Jadi cara untuk mengapakan mereka itu bagaimana, Buna? Pikul salib, sudah saya katakan tadi. Iya, Hanya maksudnya itu. kalau kita sebagai melayanin. Caranya Nah, kalau kita dia melayani pendekatannya. sebelum dia melayani ya dia harus tahan dirinya. Bisa kok. Kalau kita mau lama-lama itu keinginan itu makin melemah bisa. Oh, bukan karena dari karena dia dapat siksaan keras dulu dan jadi dia benci Enggak wanita, selalu bukannya. ada juga karena itu, tapi tidak selalu. Tidak selalu. Iya. Ya. Iya, terima kasih ya, Buna. Terima kasih, Halo. Bu Lina. Tuhan berkati ya, Buna. Sama-sama. Ya, Ada Romo. lagi? Lagi ada. Ya. Ya, Romo, di tadi
menjelaskan tentang Roma pasal 5 ayat 12 itu satu orang membuat semua orang menular dosanya itu. Ya, kenapa? Sedangkan sekarang itu setiap perbuatan tanggung jawabnya sendiri, tidak bisa satu orang punya dosa. Adam itu kan manusia pertama, benih awal. Ini Romo di sekitar kami ini kan, apalagi kami pengetahuan yang rendah, baru kasih pemahaman kepada orang yang tidak percaya. Ini kan jadi Romo mau kasih penjelasan untuk kami untuk menjelaskan mereka hal begitu. Lah iya, sudah saya jelaskan. Kalau kita punya benih, benihnya itu akhirnya rusak. Ketika tumbuh, apa tanaman yang tumbuh itu tidak akan ikut rusak dengan benihnya yang rusak itu. Ya, Adam itu benih manusia yang pertama. Apapun yang terjadi Adam itu akan pada Adam mempengaruhi orang-orang yang muncul kemudian yang berasal dari Adam itu. Contohnya, Adam tadinya berada di Taman Eden. Karena dosa, diusir dari Taman Eden. Nggak mungkin kita keturunannya tetap tinggal di Taman Eden. Kita akan ikut dengan Adam di mana Adam berada. Adam tadinya diciptakan untuk tidak mati. Akibat pelanggarannya, dia mengalami mati. Maka anak-anaknya ikut mati juga. Gitu. Jadi apapun yang terjadi kepada Adam akhirnya kena kepada kita semua, gitu loh. Itulah namanya dosa nenek moyang. Jelas? Oh, baik Romo. Iya. Oke, saudara, saya kira itu saja yang dapat saya berikan untuk malam ini. Kita akan bertemu lagi nanti hari Rabu. Terima kasih. Shalom, shalom.